wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat yang menjadikan hati bergetar dan membuat mata menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan. Maka berikanlah wasiat dan nasihat kepada kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak. Untuk itu, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun yang terbimbing di atas jalan yang lurus. Pegang teguhlah ia, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta tinggalkanlah setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa fawaid atau pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang metodologi pengambilan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam atau syariat Islam haruslah diambil dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu petunjuk yang turun kepada beliau berupa Al-Quran ataupun wahyu yang semisalnya, yaitu sunnah. Kemudian petunjuk tentang syariat Islam ini harus diambil juga dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merekalah yang paling faham tentang Al-Quran, yang paling mengetahui tentang maksud petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji pemahaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, karena beliau menggandengkan petunjuk Al-Khulafa Ar-Rashidun dengan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat rekomendasi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebenaran pemahaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Merekalah yang paling faham tentang syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga harus mengikuti pemahaman mereka dalam memahami dan mengamalkan agama Islam yang mulia ini. Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, jaminan akan kebenaran pemahaman mereka yang jauh dari penyimpangan dan ketersesatan. Memiliki sifat rasyid itu adalah tujuan semua orang yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hendaklah mereka menyambut seruanku, perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang rasyidin, yaitu orang-orang yang terbimbing di atas jalan yang lurus. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini mengandung isyarat tentang metodologi atau cara kita berinteraksi dengan sumber pengambilan ajaran syariat ini. Ajaran Islam ini dan syariat ini harus diambil ilmunya dengan penuh penghormatan dan penuh pengagungan, dan harus dipegang sekuat tenaga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dengan beberapa ungkapan. Beliau mengatakan, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Al-Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan penekanan dengan ungkapan beliau, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Ini semua menggambarkan betapa kita harus memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berpaling kepada ajaran-ajaran lain yang menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Khulafa Ar-Rashidun dan para sahabat yang lainnya.